Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Kalau kita perhatikan soal nomor 4 ini mirip seperti soal nomor 3, hanya saja balok yang bermassa M1 di situ diletakkan di papan yang kasar ya, dengan koefisien gesekan 0,2. Oke, yang ditanyakan sama, tentukan usaha yang dilakukan oleh balok M1. Nah, perhatikan di sini, kita uraikan dulu diagram gayanya persis sama ya. Hanya saja bedanya ada tambahan gaya gesek ya. Oke, kita langsung masuk ke inti persoalan, usaha yang ditanyakan. Usaha itu kan gaya dikali perpindahannya cos theta. Usaha oleh gaya T1 dikali S, cosnya cos 0 ya. Kemudian usaha oleh gaya gesek dikali perpindahannya nanti dikali dengan cos 180. Cos 180 itu negatif 1. Makanya langsung saya tulis di sini T1 min Fg dikali dengan S ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah nilai dari T1 dikurangi Fg-nya ya. Caranya nyari dari hukum kedua Newton, sigma F1 sama dengan M1 kali A. Nah, sigma F-nya T1 dikurangi dengan gaya gesek ya, yang searah percepatan positif yang berlawanan arah negatif. Nah, sama dengan M1 kali A. Nah, yang jadi masalah lagi di sini A-nya nggak diketahui ya. Oke, A kita pakai konsep seperti nomor 3, gaya penarik dikurangi gaya penahan dibagi massa total. Gaya penarik, siapa yang narik ke arah sini? W2 ya. Yang nahan siapa? T2, tapi saling menyediakan dengan T1. Berarti yang nahan adalah gaya geseknya per M1 tambah M2. Oke, kita hitung dulu gaya geseknya di sini. Ingat, gaya gesek itu koefisien gesekan kali gaya normal. Dalam hal ini N1 sama dengan W1 ya. Berarti M1 kali G. Mu-nya 0,2, M1-nya 6 kali 10 dapat 12. Oke, masukkan ke sini. W2 berat benda 2 kan 8 kilo kali 10 80 negatif 12 per masanya 6 tambah 8 14 ya. Dapat hasil 34/7 itu percepatannya. Kemudian substitusikan ke persamaan ini dapat 204/7. Sehingga nilai dari usahanya 204/7 dikali dengan perpindahannya 3 ya, diperoleh hasil 612/7 ya. Oke, saya sekali lagi tidak menggunakan persamaan yang GLBBS sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat untuk nyari percepatannya karena tidak sesuai dengan konsep aslinya ya. Oke, terus soal nomor 5. Sebuah bola pejal menggelinding di atas papan luncur yang licin dan miring dengan ketinggian 50 cm dan kemiringannya adalah 30 derajat. Jika massa bolanya 4 kilo, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh bola dan hitung pula kecepatan bola sampai di ujung bawah papan luncur. Oke, seperti biasa kita gambarkan dulu ini bidang miringnya. Ketinggiannya 50 cm atau 0,5 meter, sudutnya 30 derajat ya. Oke, diuraikan diagram gayanya, ada gaya berat yang arahnya selalu ke bawah, gaya normal. Kemudian gaya berat diuraikan jadi W sin dan W cos. Oke, langsung masuk ke inti permasalahan, nyari usahanya dulu ya. Nah, usaha itu yang kita pakai nanti gayanya adalah W sin, karena W sin ini yang searah perpindahannya ke bawah. Berarti W sin 30 dikali S. S-nya itu adalah panjang lintasannya ini. Nah, tapi kan tidak diketahui. Cara nyarinya adalah dari konsep sin. Sin demi depan, sin 30 itu kan depannya adalah 0,5, miringnya adalah S. Berarti nyari S-nya 0,5 per sinus 30. Sin 30 itu 0,5 ya. Berarti 0,5 bagi 0,5 1. Oke, substitusikan ke sini. Beratnya 40 karena masanya 4 kilo ya, sinus 30 setengah dapat hasil 20 joule. Atau pakai cara yang kedua, usaha itu tidak selalu Fs cos theta. Nanti di bab berikutnya akan diperjelas bahwasanya usaha juga boleh dituliskan dengan negatif dari delta EP, perubahan dari energi potensialnya. Berarti negatif dari Mg delta H ya. Oke, negatif 4, gravitasinya 10. Nah, delta H dia akan berpindah dari atas ke bawah nih.
berarti negatif perpindahannya ya. Kalau ke bawah negatif berarti min setengah. Maka juga dapat hasil 20 Joule ya. Nah, untuk mencari kecepatan saat ada di bawah sini, kamu boleh menggunakan rumusnya GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, boleh, tapi kan harus nyari percepatannya dulu. Atau ingat, konsep usaha juga boleh dituliskan sama dengan delta IK, perubahan energi kinetiknya. Berarti sama dengan setengah M dalam kurung VT kuadrat min V0 kuadrat. V0-nya bernilai 0 ya, karena mula-mula dia dari keadaan diam. Oke, usahanya tadi dapat 20, setengah masanya 4, VT kuadrat min 0 gitu ya. Coret 4 bagi 22, 20 dibagi 2, 10 ya, berarti akar 10 meter per sekon ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Kalau diperhatikan soal nomor 6 ini persis sama dengan nomor 5, hanya saja sekarang bidangnya kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Hitung usaha dan kecepatan bola sampai di ujung bawah ya. Oke. Sama gambarnya, diagram gayanya, hanya ada tambahan gaya gesek. Usaha oleh Wesin sudah kita hitung tadi, kita cukup menghitung usaha oleh gaya gesek. Berarti gaya gesek dikali S dikali cos 180. Karena berlawanan arah terhadap perpindahannya ya. Gaya gesek mu dikali dengan gaya normal. Nah, hati-hati di sini gaya normalnya sama dengan W cos ya. Oke, jadi N sama dengan W cos. Kalau kita masukkan angkanya dapat hasil negatif 6,8 Joule. Berarti usaha total adalah usaha oleh Wesin tadi yang nilainya 20 Joule dikurangi dengan 6,8, dapat hasil 13,2 ya. Nah, sekarang usaha oleh gaya mencari kecepatannya ya. Berarti gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sama persis seperti tadi, maka nanti kamu akan memperoleh hasil kecepatan di bawah sini adalah akar 3,3. Gitu ya.